Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra wa asra bihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fa'azim bidzalika fakhra wa qaddamahu Jibril fa shalla bil anbiya wal mursalin liyu'allima bihi annahu imamul a'zam wa annahu bidzalika maqamul ahra thumma raqa ila sidratil muntaha fadhahara limustawa sami'a fihi sarifal aqlam wa ra'a min ayati rabbihil kubra amma ba'd. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita duduk dan i'tikaf di masjid ini. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa datang duduk i'tikaf seperti kita ini. Kita syukur alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk dapat beribadah, mendengarkan cerita Isra dan Mi'raj. Dari sejak berangkatnya Rasulullah, tempat pemberingan beliau Hijr Ismail menuju hadrat Allah Mustawa, ada sejumlah 5 yang Rasul khusus keingatan dengan umat. Pemimpin kita itu betul-betul bertanggung jawab dan sayang lawan kita. Jarang orang yang mendapat nikmat itu ingat dengan kekasihnya, yakni umatnya. Bahasa Banjarnya, kita lagi lawan Rasulullah tuh, Rasulullah luar biasa lawan umat kita aja lagi. Di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, antara jam 8 jam 9, Aisyah itu sangat kangen melihat jasad Rasul. Membuka tutupan wajah Rasul itu menggeraung menangis. Pertama, dia lebih cantik daripada hidup. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Babungas pada asal. Jarang orang mati itu babungas. Hendak bahirang aja. Jangan bulikan lah, jangan bulikan. Nasi bungkus kan ada dapat. Nah ini nyamannya pasik dah, ini lokal, ini pembacaan lokal, orang lokal ini. Ulun mah harapakan tadi Pak Dokter Pahami Arif tadi lawas sekalinya satu mata aja bahja kok iya pengang. Dasar nyaman pamulaan juga. Mun sedikit ulun juga bulikan ada kita. Baik. Setelah dibuka tutupan wajah muka Rasul, Aisyah tuh menangis apa yang ditangiskan oleh Aisyah. Ada beberapa perkara yang bahasa kitanya tuh sangkal. Wahai orang yang tidak pernah tidur di atas hamparan yang empuk, Rasulullah tidak pernah tidur di atas hamparan yang empuk
selalu tergelitar di atas tikar pembaringan dari palapah kurma, itu pun hasil anyaman tangan beliau sendiri. Itu betul-betul pemimpin yang bertanggung jawab. Wahai orang yang makannya selalu makanan yang tidak bersih gandumnya, gandum Rasulullah itu tidak pernah, caka ibarat kita tuh siam unos tuh tidak pernah. Lawan kita nikmatnya alhamdulillah. Kita beli lagi, kita kembalikan. Di cerita Isra Mi'raj dari tempat Rasulullah pemberingan hijir Ismail menuju hadrat Allah ada 5 beliau ingat dengan umat. Pertama, indar tikabil borak, pada ketika Rasulullah mengendarai borak. Borak itu 40.000 ekor dan diambil satu dibawa ke dunia, dan dia ke dunia menari-nari kegirangan dan kegembiraan. Dipersilahkan kepada Rasulullah untuk mengendarai borak. Menangis Rasulullah, silakan Muhammad. Boraknya belukup, siap untuk dikendarai. Silakan Muhammad, kata Jibril. Babaka bukaan syadid, dan menangis dengan tangis bersangatan. Ditanya oleh Jibril, Muhammad, kenapa engkau menangis? Kau akan santai Muhammad, kau akan nikmat, kau akan melintasi pasir dan pegunungan, kan engkau akan naik melewati lawan awan dan planet. Kenapa engkau menangis? Refleks dari lidah ucapan Rasulullah menjawab, tadakkartu ummati hal yarkabuna yaumal qiyamah. Aku teringat nasib umatku Jibril. Apakah mereka itu punya kendaraan seperti aku dihalau di hari kiamat? Rasulullah tidak memikirkan umatnya punya kendaraan atau tidak di dunia, tapi hari kiamat. Hal yarkabuna yaumal qiyamah. Pernahkah kita membagi pikiran pada saat masuk ke dalam mobil? Bagaimana nasib aku nanti dihalau di padang mahsyar? Pada saat kita mengendarai sepeda motor, bagaimana nasib kita di hari kiamat dihalau di padang mahsyar? Rasul kita menangis keingatan umat. Jibril membacakan ayat, al-yawma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Kata sebahagian ulama tasawuf, untung Jibril tidak menyambung ayat itu. Andai kata Jibril menyambung ayat itu, Rasul tidak mengendarai. Al-yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Umatmu yang takwa. Mudah-mudahan kita sadar kita hidup nila. Pemimpin kita menangisakan kita, ganjil juga kita tatawaan, kita beraramian. Wa huwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Wahwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Rasul itu kal abis syafiq, seperti seorang ayah yang cinta dengan anaknya, kayak mudi bapak kandung, betul melihat umat ini sama dengan anak kandung. Agak terganggu juga sedikit pembacaan. Dilarang tiap orang bagi nasi itu kan, habis akan dahulu memikirkan nang banyak nenipian ngalih juga bahasa sorong tuh ngalih juga bujur tuh memikirkan itu, apalagi memikirkan duitnya begininya. Minta tenang sedikitlah, nyaman-nyaman kita nak kontras pemikiran tuh tak salah-salah kayaknya.
supaya nang dapat tuh berdiam lagi lawan bilanya babacaan itu sambil diitihi nasi bungkus tuh itihi kalau kau kawan culas diambilnya berdahulu bawanya bulik mau apa kita kada tujuan itu kada tujuan nasi bungkus tuh kada itu nang kedua nang pertama babacaan nang kedua nasi bungkusnya Al-yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafdah. Kami halau nanti umat Rasul yang takwa, yang konsekuen dengan ilmu dan ibadah, yang siap menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, siap bergelimang mengerja taat ibadah. Apakah kita ini termasuk orang nang takwa atau kada? Beres saja Muhammad teh akan punya kendaraan umatmu bertunggangan dihalau di padang mahsyar, beres, tidak usah kau tangiskan, umatmu beres. Tidak menyambung Jibril dengan ayat berikutnya, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdan bakar raut. Akan kami halau di padang mahsyar nanti umat yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Berkendaraan kah tidak bakar raut, berjalan kan kada kawa bakar raut. Sekali lagi, pernahkah bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, pada saat masuk dalam kendaraan terlintas dalam pemikiran hati kita bagaimana kita nasib di negeri akhirat dihalau dari kubur menuju padang mahsyar? Adapun junjungan kita Rasul sampai menitiskan air mata menangis kasihan dengan umat. Bagaimana umat nanti? Coba bayangkan Pak, buraknya balokup siap dikendarai kada mau menangis. Amun kita orang dihiga siap kalipik mah nak minta tunggang, tahan gak ada? Tahan gak ada? Kada tahan kira bisa menunggang berdahulu. Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini tabarruk mengambil barakah ya Allah. 1 jam kita menceritakan Rasulullah, ingat di otak Rasulullah. Maka seperti mana Pak Kanwil Depak mengatakan bahwa kita niat adalah mengambil barakah dengan riwayat hidup Rasulullah, riwayat Isra Mi'raj, mengambil barakah. Karena Rasul itu habibina wa syafi'ina wa barakatina. Mudahan seluruh sektor kehidupan kita diliputi dengan barakah. Barakah itu apa? Barakah itu apa? Menurut Imam Al-Jurjani di dalam kitab Ta'rifat, al-barakah hiya ziyadatul khairil ilahiyyi, kebaikan Allah bertambah-tambah lawan orang itu. Walaupun umurnya pendek, tapi umur yang pendek dapat digunakan untuk ibadah. Walaupun tidak kaya seperti orang, tapi harta yang dimilikinya menunjang untuk ibadah. Walaupun kada banyak beisi anak tuh kawak menjalurkan membantu untuk ibadah. Walaupun beisi bini, beisi istri, kada banyak, kada seiko aja, tapi babarkat. Kenapa lagi banyak? Amin. Amin. Hendak juga sekalinya Allah. Yang kedua, mun ulun mah bisa kan maancap nang 5 dibulikan lagi kita. Tapi mun ulun perpanjang 2 jam. Mun ulun percepat 5 menit. Mun takuni habibinian pasti anak-anak panjangnya. Pasti mun bacaan pasti anak-anak handapnya. Yang kedua, pada ketika Rasulullah berada di Masjidil Aqsa, pada ketika Rasulullah berada di Masjidil Aqsa, masuk melangkah dengan kaki kanan,
Nah ini la tasuddur rihal illa fi thalathati masajid. Kita disuruhkan berangkat mencari dan menuju masjid yang 3 itu. Rasulullah menyuruh Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram beribadah dilipat gandakan oleh Allah 100.000. Allahu Akbar. Satu kali bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di sana cuma 1 kali, di sini 100.000 baru sama. Yang kedua Masjidin Nabawi, yaitu 1.000. Di sana cuma 1 kali, subhanallah. Di sini 1.000 kali baru sama. Yang ketiga Masjidil Aqsa 500. 100.000, 1.500. Masjid Raya, Masjid Agung, masjid mana aja sama aja. Sama, status dan kedudukannya beribadah sama. Yang ada beda 3 itu. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Sampai Rasul ke Masjidil Aqsa, Jibril menalui kendaraan borak di batu besar, melangkah Rasul dengan kaki kanan, tahiyatul masjid. Sayup-sayup kedengaran dari jauh Jibril azan, Mikail qamat. Roh para anbiya wal mursalin penuh menunggu Rasulullah. Itu namanya istilah tasawuf liqa barzakhiyah. Bah dustainya bener ibunnya aja. Nabi Adam ada juga, Nabi Ibrahim ada juga, awasnya mati sudah, betamun Nabi Muhammad ada. Nah itu jangan dilayani. Itu namanya di luar kerangka otak kita, liqa barzakhiyah. Itu urusan orang. Pasti itu urusan orang, urusan kita kenapa isok jadwalnya kemana, itu aja. Pak Rektor kita kenapa isok itu aja. Kada usah mau urusi urusan Allah Ta'ala, itu ada usah. Kita wajib imani habis. Membahas. Ini jar hadis ini bujur ya kah? Di luar otak nih, kada kawa itu udah tadi dikatakan Kanwil Depak itu Allah Ta'ala itu, kata sambutan gubernur tadi, apapun yang dikehendaki Allah tidak mustahil. Apabila Allah menghendaki tidak mustahil, karena dia fa'alul lima yurid. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi lawan Allah tidak ada mustahilnya. Lalu Rasulullah jadi imam, padahal Ibrahim ada di belakang, Adam ada. Kenapa si pemuda yang barusan datang ini diperintahkan maju ke depan menjadi imam? Jawabannya Imam Busiri berkata, Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini min urbi wa min ajami. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutu wan nasu kal hajari. Hebatnya afdalul makhluqin wa afdalul makhluqat. Sembahyang jadi imam, berbagai macam riwayat sembahyang apa Rasulullah, pokoknya sembahyang. Meneliti itu kan ada banyak manfaatnya. Sembahyang Rasulullah jadi imam. Selesai, Rasulullah diam melihat situasi dan kondisi. Adam bawirid memuji kepada Allah karena Adam dijadikan dengan kun payakun. Musa mendengar Rasulullah memuji kepada Allah karena Musa dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Musa selamat. Syukur, kata Nabi Musa. Nabi Ibrahim dilempar oleh Namrud ke dalam api. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Rasulullah memuji juga. Tapi bedanya begini, kalau nabi-nabi memuji kepada diri mereka karena anugerah yang diberikan Allah. Satu pun dari nabi-nabi itu tidak ada teringat dengan umat.
sedangkan Rasulullah aja yang ingat dengan umat. Ya Allah, saya ulangi, seluruh nabi-nabi memuji diri mereka karena mendapat nikmat. Tidak ada satupun nabi yang teringat dengan umat, hanya Rasulullah yang teringat dengan umat. Apa pujian Rasul? Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira wa anzala alayyal furqana fihi tibyanun likulli syai'. Nah ini, ingatnya anak Umar ini sambungannya. Wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa syaraha li sadri wa wada'ani wizri. Amun ulun terangakan dan maknai secara mendetail itu 1 jam. Mau 1 jam? Mau? Tenang aja, nasi bungkus dapat sudah. Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira wa anzala alayyal furqana fihi tibyanun likulli syai'. Ini bedanya. Wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa syaraha li sadri wa wada'ani wizri. Alhamdulillah, kata Rasulullah, aku diutus ke dunia rahmatan lil alamin. Sebagai umat pengikut daripada Rasulullah, mari kita ciptakan diri kita rahmatan di rumah tangga, melebar rahmatan di daerah kita, dimanapun ada kita selalu menguntungkan pada orang lain. Itu namanya rahmatan di daerah itu. Bisakah kita menciptakan diri kita rahmatan bagi orang lain? Apapun tugas kita sangat menguntungkan pada orang lain, tidak menyusahkan pada orang, tidak mendapatkan malapetaka bagi orang lain. Gara-gara inya ada, orang lain gembira, orang lain senang. Rahmatan. Istri senang karena ada suami, suami itu rahmatan. Suami senang karena ada istri, istri yang ada itu rahmatan. Anak bergembira karena ada bapak, bapak itu rahmatan bagi anak. Anak selalu perilakunya menyenangkan hati orang tua, anak itu rahmatan bagi orang tuanya. Maka itu saya sering menekankan kepada pejabat-pejabat teras, bikinlah kenang-kenangan tersendiri. Sementara waktu Anda memangku jabatan, bikinlah kenang-kenangan pada masyarakat. Kalau kita mampu hidup ini bikin kenang-kenangan, mengukir sejarah hidup, mau atau tidak, riwayat hidup kita pasti dibaca orang setelah kita meninggal dunia. Arwah si anu kam, arwah si anu kam, arwah si anu kam. Lagi sini memangku jabatan umah nyaman banar, kamu mau umah bagus banar, ba ilang aja pintu terbuka bagus, bana umah pangurihingan banar orangnya. Pangurihingan bana sidin kam. Tapi sekali korupsi 5 juta, 5 miliar, 5 triliun. Itu bukan rahmatan. Bisa-bisalah bikin kenang-kenangan. Antum syuhada Allah fil ardh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Gajah mati meninggalkan geding. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Apa yang kita tinggali masyarakat, nama apa? Kalau kita mampu meninggalkan sejarah hidup yang baik, seakan-akan nama kita diukir dengan tinta emas, tak lepuk karena hujan, tak lengkang karena panas, diukir oleh sejarah. Mari kita sama-sama, semua kita sama-sama bertekad untuk baik dengan kawan, bikin sejarah hidup.
Jangan bikin meresahkan orang lain. Kada puas memberi maluinya menyinggung, kada puas basuk akan ke koran, berita akan puas. Itu tokol. Jangan. Uja orang halabiu, kita ini harus menutupi kemaluan orang. Jangan selalu mengucik kemaluan orang. Babau. Tapi mun kawa ditutupi, mun kada kawa lagi buka mun dasar carik benar mah kada kawa boleh dibuka. Mun cariknya banget benar, kada kawa menutupi lagi, buka. Makanya gibah itu boleh apabila sudah popularitas orangnya nang berbuat itu, boleh kita gibah. Kita tinggalkan. Mun kita memaknai yang itu gak habis waktu kena. Rahmatan lil alamin. Kalau Rasul itu hak prerogatif beliau, rahmatan lil Allah. Mudah kita mengisahkan Rasulullah, sulit kita mempraktikkan. Mudahan kita kau mempraktikkan sedikit demi sedikit. Keingatan ulun waktu Rasulullah berhijrah ke Taif. Han mudah bana menceritakannya mana aja. Waktu Rasulullah berangkat ke daerah Taif, berhijrah, sebelumnya dikirim surat oleh Abu Jahal kepada penguasa daerah Taif, ketahuilah sebentar lagi Muhammad akan datang ke daerah kalian. Muhammad pengacau. Allahu Akbar. Rasul kita dipadahkannya pengacau. Tega gak mendengar sejarahnya? Orang yang penuh dicintai dan diagungkan dalam hidup kehidupan dibilang orang pengacau Muhammad. Makanya saya bilang secara pribadi ini pribadi, kalau saya berangkat ke Jabal Sur itu hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata, menangis, menatap Jabal Sur itu menangis. Tengah malam Rasulullah turun berhijrah, Abu Bakar yang menemani menangis. Kada cucuk sampian ya Rasul diusir oleh orang Makkah. Diam kata Rasulullah. Sampian orang baik kan diusir oleh Makkah. Itu perjuangan. Tapi tidak berat Rasulullah berjuang, tidak berat. Yang paling berat gantayangannya munafik di sekitar beliau. Itu yang paling berat. Yang paling berat perjuangan Rasulullah, gantayangannya munafik di Madinah 360. Di depan ya, di belakangan beda bicara. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, berangkulan pada ketemu, kemudian pada lari dia selalu mencaci maki. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Jadi perjuangan Rasul yang berat di sekitar Rasulullah, gentayangan munafik. Pada ketika berhadapan dengan Rasul, ya, nge, ya, hormat, tapi berbelakangan lain bicara. Berapa jumlahnya? 360. Itu yang paling berat. Makanya terbunuhnya Sayyidina Umar pada ketika membaca Quran di subuh Ramadan karena seorang laki-laki yang munafik. Mudahan kita diselamatkan Allah Ta'ala lah. Nyeneng munafik itu berat. Jadi Rasulullah memuji kepada umat. Apa sambungannya? Alhamdulillah Allah mautus lawan aku rahmat, pembawa rahmat seluruh alam. Jadi kita sindirannya kayak apa kita nih? Rahmatankah di daerah kita? Kita kada usah rahmatan seluruh alam, itu hak prerogatif Rasulullah. Kalau kita rahmatan di rumah tangga, rahmatan di RT kita, rahmatan di kelurahan kita, rahmatan di kecamatan kita, kalau bisa melebar rahmatan kabupaten kita, mun rahmatan lil alamin kada kawa kita. Itu Rasulullah. Sambungannya Rasulullah, wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa syaraha li sadri wa wada'ani wizri. Alhamdulillah kata Rasul, Allah menjadikan umatku pulang sebaik-baik umat.
Kita dipuji oleh Rasulullah, umat yang paling hebat dibandingkan umat yang dahulu. Maka itu majelis taklim kita hampir setiap bulan kami keluarkan maklumat itu. Jangan lupa bangun tidur. Ingat, kada dibaca, kada ingat. Begitu kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 4 di otak. Sebelum otak kita bersentuhan dengan dunia, ya Allah, alhamdulillah, Allah menjadikan aku orang beriman. Itu luar biasa pemberian Allah orang beriman. Meminta kada, memohon kada, langsung diberi Allah beriman. Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah Allah menjadikan aku umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Muhammad sebaik-baik umat, dak ngalangan. Allahnya memuji kita. Kalau Rasulullah memuji, taruhlah, biarlah, baguslah. Tapi apalah artinya pujian Rasul kalau langsung Allah memuji? Kuntum khaira ummatin. Iya, kita semua mengaku umat Muhammad, semua mengaku. Tapi di lidah kita, betul kau umat Muhammad? Tapi pakaian hendak keluar pada umat Muhammad. Tindakan kita hendak keluar pada umat Muhammad. Maaflah, minta keras-keras sedikit dah. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita bubuhan kita ini nyata nyaman, jadi kita pada-pades nyaman aja. Mun orang Jakarta, orang hayaan padas tuh. Ada ini kada bubuhan kita, mun asa kada tahan boleh bagamar gusut itu. Menggawil kawan, aku nak bakameh sakalinya kada sing di tangan lagi. Jadi di hati sampai nasi bungkus tuh dia har-har. Munnya hilang alih mencari kada purun lagi mencari. Allahu Akbar. Syukur, alhamdulillah. Ada pengusaha yang berhati baik, 2 orang pengusaha. Pemakanan ya kubuhannya umajar waninya mama habui. Maka prinsip kita kada boleh ujar ulun, kada boleh mengambil duit kas masjid. Amun kita peringatan kada boleh mengambil duit kas masjid. Kada boleh nanu kada. Kita peringatan tuh mun hendaknya bertambah kas. Mun bakurang jaku jangan. Napa jar buhannya? Ayo jako ulahkanlah suratnya meminta, ulahkan suratnya. Ulahkan. Berapa jar buahnya? Jaku 10 aja. Bila 10 tu membaring, insya Allah cukup kita. Berdua aja jaku datangi berdua aja dahulu. Datangi saya ikong, langsung uang kontan 35 juta. 35 juta nah. Jaku jangan berpadah lah lawan nangka 2 nih. Bila berpadah nangka 2 nih kayaknya kada memberi dagingnya aja banyak sudah. Itu mah politik, cak tiap ada pemakanan tahu juga kah? Mau kada politik, wah ini kan politik juga. Datangi pulang kawan saikongnya. Biasanya jar bila guru tuh bacaan banyak tuh orangnya. Jar ya besar bujur jar. Dasar utusannya dasar bagus juga. Pilihan juga marayo. Nya marayo nang orang nang di kantong orang ini pen berat. Oh ya ini mungkin akan pandirnya. Jangan minta wakaf duit di kantong orang, ambil hutang aja ngalihnya membayar. Nah apalagi ambil duit yang awam di kantong orang, kadang-kadang pandirnya. Bah itu guru lah jangan bacanya guru biasanya banyak mau banyak aja 5.000. Ayo 5.000 aku aja. Ayo berapanya? 35 aja, 35 juta. Nah jaku berdua dah. Berdua 35 juta 70. Belum lagi nang 8 yang kudu usaha lagi ditentangin 8 tuh. Pemda belum lagi datangi, belum lagi berapa angkanya, belum lagi bahujung. Kan. Tak buka rahasia. Itu mah politik juga dah lah.
Jakarta ada makanan buatnya, tahu juga. Nggak ada mayu supan, kita boleh lagi. Alhamdulillah, bangun goreng. Alhamdulillah Allah menjadikan aku orang beriman. Sikar pikiran kita nah. Nikmat yang paling besar. Kemudian alhamdulillah aku dijadikan Allah umat Muhammad, meminta kada memohon kada langsung jadi umat Muhammad. Alhamdulillah. Ya, dijadikan umat Nabi Muhammad Allah. Dua, yang ketiga alhamdulillah segala keaibanku, dosaku ditutupi Allah. Yang keempat alhamdulillah nangku makan buat hari ini ada. Apabila bangun tidur di otak kita nang empat itu luar biasa nilainya. Wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa syaraha li sadri wa wada'ani wizri. Kita tinggalkan dua dah. Jadi kita iya kada umat Muhammad kalau kau gawian kita pekerjaan kita hendak keluar pada umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad lah hendak bati lanjang tuh. Nah unggat joget emang itu umat Nabi Muhammad lah. Nah ini pai untungnya pengusaha di daerah kita peduli dengan masyarakat. Oleh karena itu ulun bapasan apabila daerah lokal, apabila orang-orang lokal, orang-orang daerah berusaha, permudahkanlah urusannya. Jangan investor luar berusaha mudah, karena orang daerah dipersulit. Padahal ininya bawa kap untuk masjid, untuk peringatan Isra Mi'raj, digawil aja berapa pian, ditelepon aja berapa, ambil duit kuntan. Mun orang luar negeri, mun orang anu ada mungkin itu. Nah, yang ketiga, pada ketika Rasulullah dihidangkan 3 gelas, selesai pujian itu Rasulullah itu didatangkan oleh Jibril 3 gelas. Ada mengatakan susu, ada arak, ada madu, ada mengatakan air biasa. Dihidangkan 3 gelas susu, madu, arak, ada mengatakan air biasa. Bakhtartul labana, Rasulullah memilih susu. Rasulullah memilih susu. Badiam tertinggal banyu susu, tinggal memilih air susu. Nah itu pengalaman ulun 91 naik haji. Kan pesawat kita kan Garuda, pramugarinya kan orang Indonesia. Kawan ulun tatatai waktu itu orang Halabiu, maaf orang Halabiu lah. Nya orang Halabiu tuh sugih-sugih berdagang. Kenapa sebab rahasianya jako inya bilanya bakantur keluar ke lambu, bila bakantur keluar ke lambu. Nyata aja ujar orang kandangan, jangan orang Halabiu kami kandangan kan keluar ke lambu babau. Kenapa jako bubuhan Cina tuh maka sugihan, rahasianya tahulah. Nya kan ada tukang ujik buannya tuh sugih-sugih inya badua tuh nah mau dirujaknya nih jako. Ada buan kita mana anai aja nih dah sagugur-gugurnya napa ada lambat benar buannya rujaknya benar tuh nah. Di mama api aja sama teman-teman di mama api aja pandir itu mana rima tuh akal tuh. Jadi rujaknya mun asam tuh nang kayak apa aja kuatnya rujaknya itu gugur. Amun kita dapat mananai aja nih tuh nah. Bina kulir pulang ke Betang Paha mandaknya itu nang kada mau nyata aja nih itu setengah jam berdua kada bakal ada apa. Itu dalil bangkat tangan berdua. Lalu Rasulullah memilih bakhtartul labana. Minum Rasulullah. Nang kita orang Halabiu tadi tinggal lah.
kisah orang halabi kita ditinggal. Penasaran pian. Enaknya kembali ke laptop kisahnya dulu. Ada pramugarinya tadi menawarakan, Pak, susu, kopi, air putih, Sprite, pramugari manawari. Antuh tadi ulun itu nah, cangang sin mani pramugari dah. Au di sini susu. Jakanya susu tuh orangnya kalahin muha tuh orang lebih. Au di sini susu. Jaku tambahi sedikit tentu aja, yang benar macal jangan alang-alang macal. Aku susu ikam aja dinda. Macal benda aku gawil tentu hati dah. Jaku tua. Jangan terlalu lucu. Kita ini berada di rumah nang kada betihang, kada betungkat. Itu tungkatnya kada ada tiangnya, kada ada belum lucu loh. Kok mati pesawat beneran apa maksudnya? Ada di sini aku di serka 7 susu. Di sini. Masih aja jakunan Tuhan nih bah bilang sadang orang halabiyo tuh. Lalu Rasulullah minum susu selesai, sayang kata Jibril, sayang Muhammad. Sayang apa Jibril? Sayang apa Jibril? Sayang sayang apa? Sayang Muhammad. Ada pengriwayat itu aku aja memadadan itu nah. Ada lupang Pak Rektor kena mencari kitabnya di mana ada tuh tambahannya aja tuh nah. Aku sudah papadakan modalnya lawan hujungannya papadakan dah. Kenapa Jibril? Jika engkau habis meminum air susu itu, umatmu habis masuk surga. Dengan tidak tahu malu lagi Rasul di depan Jibril bawa ke sini air susu itu, aku mah habiskannya agar umatku habis masuk surga seluruhnya. Qad jafal kalam, maaf Muhammad, bagaimanapun engkau gigihnya memperjuangkan umatmu ada jualah yang masuk neraka, takdirnya ada juga umatmu yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita jangan kita datang nih niat menghargai menghormati Rasulullah, niat kita. Bagaimanapun melaut dan menggunungnya dosa seseorang selama Rasul masih mengakui umat ada harapan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, faqila faman ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku masuk surga terkecuali orang yang tidak mau masuk surga. Maka sahabat berkata bingung, ya Rasulullah, umat pian ada yang tidak mau masuk surga. Iya kata Rasul, barang siapa taat kepadaku berarti dia mau masuk surga. Barang siapa ingkar dan maksiat berartinya tidak mau masuk surga. Aku kata Rasulullah diutus ke dunia ini tidak beda seperti seorang laki-laki yang menghadapi lampu yang sedang menyala. Aku diutus ke dunia ini tidak ada beda seperti seorang laki-laki yang berdiri di depan lampu yang menyala. Pada saat lampu itu menyala, datanglah kupu-kupu dan rama-rama mau melontarkan diri ke dalam api itu. Aku berusaha semaksimal mungkin memberikan teguran yang tegas. Kupu-kupu dan rama-rama, panas kalian tidak mampu, panas, hangus kalian hangus. Aku sudah memberikan teguran yang tegas, jangan. Tapi namanya dia kupu-kupu dan rama-rama tetap nekat melontarkan diri. Maka aku lihatkan ya Nabi, pada terjerumuslah mereka, hanguslah mereka. Rasulullah diutus ke dunia, meninggal dunia Rasulullah disambung sebagai mata rantai para ulama, mengatakan ini baik, ini maulitan, ini karaokean. Itu kan beda maulitan dengan karaokean. Apakah kita membantu dakwah Rasul? Apakah kita merusak umat Rasul? Apakah pekerjaan kita memperbaiki umat Rasul? Apakah pekerjaan kita merusak umat Rasul? Ini usaha memperbaiki umat Rasul.
memberikan siraman rohani, menyadarkan umat Rasul menuju jalan yang sebenarnya, memperbaiki. Tapi berapa banyak orang-orang yang merusak umat Rasul. Undang artis, adakan tanah lapang, main rame-rame. Berapa banyak umat Rasul yang rusak. Awas, Anda bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Yang terbanyak yang merusak umat Rasul itu yang terbanyak, maaf, yang terbanyak merusak umat Rasul itu yang terbanyak, maaf, yang terbanyak merusak umat Rasul itu yang terbanyak, maaf, pejabat dengan konglomerat. Apabila dua itu tidak memberikan izin, yang satu tidak memberikan izin, yang satu tidak memberikan dana, maka kabur, tidak jadi, selamatlah. Apabila yang dua itu bekerja sama, yang satu pejabat memberikan izin, sementara konglomerat mendanai acara itu, jadilah acara. Pak, ayo kita sadar, apakah pekerjaan kita memperbaiki umat Rasul atau merusak umat Rasul? Badia mana itu? Maiti nasi bungkus, loko hilang. Capek Pak, capek. Sejak maghrib, capek. Malam isuk masjid, ceramah di Masjid Palangkaraya, Masjid Nurul Islam, Masjid Jami Nurul Islam Palangkaraya. Pagi ada acara, sorenya di Kapuas, terus ke Palangkaraya. Jaku daripada aku ada juga malam ini, aku membacanya. Undang orang ya aku ada juga. Papa Hami ada, aku ada. Jadi Pak Hami, jadi Papa Hami, pian aja banyak aja. Nah jaku iya pulang, tadubul sedikit. Pintar sidin juga pada ulun. Ya demi umat Rasulullah, mudahan ada manfaatnya lah. Jadi introspeksi diri kita, apakah memperbaiki umat Rasul, apakah pekerjaan kita merusak umat Rasul. Saya berani mengatakan, Pak Rektor, saya berani mengatakan, tayangan televisi dan jenis-jenis televisi swasta permulaannya adalah memperbaiki umat, tapi tayangan berikutnya merusak umat. Bujur aja kah? Nyaringi sedikit Pak. Orang sekarang perlu dukungan kan. Di PD kan sudah TV, televisi swasta permulaan adalah memperbaiki umat. Di ambang pajar kuliah subuh bagus. Tapi tayangan sayang beribu sayang, tayangan berikutnya merusak umat Rasul. Betul atau tidak? Banyak dukungan yang aku di malamar di PD ini, banyak dukungannya. Bawa ke sini Jibril, aku menghabiskannya. Kenapa Nabi kada menghabiskannya? Karena susu. Kalau aku ini kan mungkin jernih sampai ke bawah. Tapi kalau susu kan ada kayapak, ada kotor di bawahnya. Kalau pekerjaannya taat mungkin selamat. Ini pekerjaannya beda. Kenapa Rasul kadang menghabiskan? Karena kotor. Kenapa tidak masuk surga? Karena maksiat. Jelaskah? Jelaskah? Berpikir sambil berpikir. Nang jauh hamontai itu dapat kita nih. Encak sudah dibicarakan. Jauh hamontai. Kita nih tuh haji sidin lahir sendirian, masuk kubur sendirian. Orang cuma sekadar memandang, kita juga sedang menyandang. Deh, dintoleh. Lahir sendirian, masuk kubur sendirian. Orang cuma sekadar memandang, kita juga sedang menyandang. Hendak selamat kada? Seapa dah hidup nih? Sekali pulang hidupnya, sekali aja. Kada dua kali, tidak ada kata percobaan itu. Apabila nang sekali ini salah jajak berbahaya. Mudahan diberi Allah petunjuk, tak pikir. Berapa dah umur kita, berapa sudah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir.
wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Sadang, sudah sadang. Jangan pakai kacamata murut buyang, jangan mabuk lagi. Sadang, sudah sadang. Anak baik lagi hidup ini. Sudah mati kada kau lagi menyesal. Lain bang orang halabiu. Nah ya pulang orang halabiu. Orang halabiu lucu. Isi menu kayak ini aja paru belima banyak hidup nih baik mati ya aku nih. Mau jangan jurang tuh hai. Mun mati juang ada nyaman. Mau baik mati aja sini. Nyaji sini mati itu nyaman. Bah jurang ada nyaman mati. Nyaman di sini mati tuh. Buktinya jurang. Jangannya orang mati tuh sakit. Ini bulikan nama dunia ini. Berarti nyaman itu. Pintar pandir tuh pintar. Pintar bahira kada basuh. Bebasuh bahira bahaya juga pelang. Tuh ada kawa dipegang suara si Dinda. Jangannya ngalih jadi jangannya sakit mati itu bulikan nama orang. Berarti nyaman orang ada yang bulikannya. Nyaman nih pintar pandir. 4. 2 lagi kita 2 lagi hanya 3 yang sudah selesai 4 terserah aku aja nih 4 mau nana bulik ya berdaulah ada apa ada dari risikonya nasi bungkus bawah ada apa tapi itu berarti jelas tuh ada purun bulik banyak. Yang keempat, pada saat Rasul sampai di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Musa, keingatan pulang umat. Muhammad itu Musa, ini di langit kelima itu Nabi Musa beri salam. Rasul memberi salam kepada Nabi Musa. Dijawab Nabi Musa, Rasul hendak meneruskan perjalanan. Pada ketika Rasul hendak meneruskan perjalanan, dilihati Rasul Musa pabaka bukan syadid, menangis badan Nabi Musa. Menangis Nabi Musa. Jibril bilang, Musa, kenapa kau tidak gembira? Semestinya kau gembira, ketemu Muhammad kau gembira. Kenapa kau menangis? Nah, jawaban sidin ini mengingatkan Rasulullah lawan umat. Li'anna ghulaman bu'itha min ba'dihi ummatuhu aktsaru min ummati yadkhuluna al-jannah. Faya laitani kuntu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditangiskan Nabi Musa. Saya ulangi. Li'anna ghulaman bu'itha min ba'di ummatuhu aktsaru min ummati yadkhuluna al-jannah. Ya laitani kuntu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang aku tangiskan Jibril itu Muhammad, usianya muda, masa dakwahnya pendek, lebih berhasil Muhammad daripada aku. Banyak pengikutku sedikit, umurnya pendek, umurku panjang, masa dakwah Muhammad sedikit sebentar, masa dakwahku lama. Umur Muhammad pendek, umurku panjang. Ternyata lebih berhasil Muhammad daripada aku. Ya laitani, aku tidak mungkin menuruti Muhammad. Aku sudah ketinggalan, tidak bisa sama Muhammad. Kada kau menyamai martabat Muhammad. Tapi aku Jibril tetap berdoa, menangis, memohon kepada Allah, laitani kuntu min ummati Muhammadin. Mudahan aku jadi umat Nabi Muhammad. Musa punya titel tersendiri, Kalimullah, dan termasuk daripada 5 dari ulul azmi. Dia orang istimewa,
menangis hendak jadi umat Nabi Muhammad kada kabul. Sekarang kita memohon tidak, meminta tidak, langsung dijadikan Allah umat Nabi Muhammad. Jaga status umat Muhammad. Jangan menyupanakan Rasulullah. Gawian kita tuh jangan menyupanakan Rasulullah. Kalau ditanya umat Islam kasasaran, siapa nang maling? Orang Islam. Siapa nang banyak mabuk? Orang Islam. Kalimantan Selatan ternyata daerah agamis yang banyak ustadz dan kiainya, dapat peringkat nomor 6 di Kalimantan Selatan ini tingkatan narkoba. Hebat, benumur, kita benumur. Nah, sadarlah saudara-saudara, kita akan kembali kepada Rasulullah. Kita akan bertemu dengan Rasulullah. Belum lagi kita padang mahsyar, barusan dikubur kita sudah